Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Dwiki Purnama, Guru Produktif TBSM dari SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tutorial cara mereset TP, mereset ECM, dan setting altitude atau mode. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana tutorialnya. Kita akan melakukan tutorial bagaimana cara mereset ECM atau Engine Control Module, reset TP atau throttle position, dan menyeting altitude atau mode. Kita akan melakukannya pada motor Honda Beat injeksi PGM FI. Ini adalah alat yang digunakan. Setelah kita mengetahui alat apa saja yang digunakan, lalu kita akan melepas cover bodi motor Honda Beat ini dengan menggunakan tools obeng dan kunci T yang bertujuan untuk lebih mudah menjangkau sensor yang terdapat pada bagian tertentu yang letaknya di dalam. Setelah kita melepas cover body dan kita lakukan pengecekan pada baterai motor tersebut dengan cara menggunakan alat ukur multi tester untuk mengetahui volt atau tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Pada standarnya, tegangan baterai pada motor ini adalah 12 volt. Setelah kita mengetahui baterai dalam kondisi bagus, kita lakukan pengecekan dengan cara memutar kunci kontak dalam keadaan on. Lalu kita lihat dari indikator yang menunjukkan kedipan MIL atau Malfunction Indicator Lamp. Ternyata pada motor Honda Beat ini menunjukkan adanya kedipan pendek MIL sebanyak 7 kali. Jika dilihat dari BPR, untuk kedipan pendek MIL sebanyak 7 kali adalah menunjukkan adanya gangguan atau kerusakan pada sensor IOT atau Engine Oil Temperature. Karena tiap kerusakan pada sensor akan berbeda jumlah kedipannya. Setelah kita mengetahui bahwa adanya gangguan pada sensor EOT, yang kita lakukan adalah memeriksa sambungan kabel dari ECM ke EOT atau mengganti sensor EOT-nya. Walaupun sudah ada perbaikan dan pergantian sensor, ECM masih menyimpan kode kegagalan sebelumnya. Untuk menghilangkan atau menghapus memori yang tersimpan dalam ECM, yaitu dengan prosedur mereset ECM. Berikut merupakan prosedur menghapus kode kegagalan dalam ECM. Yang pertama, pastikan kunci kontak dalam keadaan off. Hubungkan SCS atau Service Check Short ke DLC. Lalu selanjutnya, putar kunci kontak ke posisi on. Dan yang terakhir, lepaskan SCS dan pasang kembali dalam waktu 5 detik. Dalam prosedur yang benar, untuk melepaskan SCS tidak boleh lebih dari 5 detik. Artinya, jika lebih dari 5 detik atau terlalu lama, maka proses peresetan ECM akan gagal. Ini adalah contoh reset ECM yang salah. Ketika melepaskan SCS terlalu lama, MIL akan menyala terus. Ini menunjukkan ECM masih menyimpan data kerusakan. Dan ini adalah cara mereset ECM yang benar. Ketika melepaskan SCS tidak melebihi 5 detik, MIL akan berkedip pendek secara terus-menerus. Ini menunjukkan tanda berhasil menghapus kode kegagalan pada ECM. Dan ini adalah prosedur untuk mereset sensor TP atau throttle position. Yang pertama, putar kunci kontak ke arah off. Lalu yang kedua, pasang SCS pada DLC. Lalu yang ketiga, lepaskan konektor sensor EOT atau Engine Oil Temperature. Yang keempat, hubungkan terminal-terminal konektor sisi kabel dengan kabel jumper atau jumper line. Yang kelima, lalu putar kunci kontak ke on. Dan selanjutnya, sebelum kita cabut jumper line, MIL akan menunjukkan kedipan dengan periode yang panjang.
Setelah itu kita cabut kawat jumper dari sensor EOT dan mil menunjukkan kedipan dengan periode yang pendek. Maka proses reset TP berhasil. Setelah itu kita putar kunci kontak ke off dan pasang kembali konektor sensor IoT. Lalu lepaskan SCS dan reset TP pun selesai. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur setting altitude pada mode 1. Yang kita lakukan adalah pertama, kunci kontak dalam keadaan off. Lalu yang kedua, pasangkan SCS pada DLC. Lalu yang ketiga, buka atau putar handle gas atau throttle grip sepenuhnya dan tahan. Lalu putar kunci kontak dalam keadaan on, mil seharusnya menyala dan kemudian mulai berkedip dengan cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Jika setting mode 1 berhasil, maka akan berkedip-kedip dengan kedipan pendek berulang. Lalu setelah itu putar kunci kontak ke off. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur setting altitude pada mode 2. Yang pertama, kunci kontak dalam keadaan off. Lalu yang kedua, pasangkan SCS pada DLC. Lalu buka atau putar handle gas sepenuhnya dan tahan. Setelah itu, putar kunci kontak dalam keadaan on, dan mil seharusnya menyala, kemudian berkedip dengan cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, hentakan handle gas 1 kali, tutup penuh selama 0,5 detik, buka selama 0,5 detik. Kemudian tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Jika setting mode 2 berhasil, maka mil akan berkedip-kedip dengan 2 kedipan pendek berulang. Lalu kemudian putar kunci kontak ke off. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur setting altitude pada mode 3. Yang pertama, kunci kontak dalam keadaan off, lalu pasangkan SCS pada DLC. Lalu buka atau putar handle gas sepenuhnya dan tahan. Selanjutnya, putar kunci kontak dalam keadaan on, dan mil seharusnya menyala, kemudian mulai berkedip dengan cepat. Dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, hentakan handle gas sebanyak 2 kali, tutup penuh selama 0,5 detik, buka selama 0,5 detik. Kemudian tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Jika setting mode 3 berhasil, maka mil akan berkedip-kedip dengan 3 kedipan pendek berulang. Setelah itu, putar kunci kontak ke off. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan prosedur setting altitude pada mode 4. Langkah yang pertama, kunci kontak dalam keadaan off, lalu pasangkan SCS pada DLC. Setelah itu, buka atau putar handle gas sepenuhnya dan tahan. Setelah itu, putar kunci kontak dalam keadaan on, mil seharusnya menyala dan kemudian mulai berkedip dengan cepat. Lalu, dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, hentakan handle gas sebanyak 3 kali, tutup penuh selama 0,5 detik, dan buka selama 0,5 detik. Kemudian, tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Jika setting mode 4 berhasil, maka mil akan berkedip dengan 4 kedipan pendek berulang. Lalu kemudian putar kunci kontak ke off. Setelah kita selesai melakukan reset ECM, reset TP, dan setting altitude atau mode, kita pasang kembali cover body sepeda motor Honda Beat ini dan pasang kembali cover baterai. Lalu kita bereskan alat-alat yang digunakan dan bersihkan tempat kerja yang digunakan agar tempat kerja yang kita gunakan tetap bersih, aman, dan nyaman. Oke, tadi sudah saya jelaskan dan tunjukkan bagaimana cara mereset ECM, mereset TP, dan setting altitude atau mode. Pada kesimpulannya, kita bisa melakukan pemeriksaan pada motor kita khususnya dengan cara diagnosa mandiri. Yang mana diagnosa mandiri dapat dilihat dari kode kegagalan atau kedipan mil agar kita bisa mempersempit analisa kerusakan yang terjadi pada motor kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam satu hati.